Ya, pemirsa, berdasarkan pemantauan tim IDXchannel, harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan menjelang bulan suci Ramadan. Di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur misalnya, harga daging sapi yang sebelumnya dijual Rp120.000 per kilogram, kini mulai merangkak naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Seperti sudah menjadi tradisi, setiap mendekati bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan tim Additional di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, harga yang potong yang biasanya dijual Rp30.000, kini mulai merangkak naik Rp5.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Selain itu, harga daging sapi yang sebelumnya dijual Rp120.000 per kilogram, kini mulai naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi tersebut sudah terjadi dalam sepekan terakhir. Pedagang daging sapi Andi memprediksi harga daging sapi akan terus mengalami kenaikan hingga Idul Fitri mendatang. Daging sapi. Hah? Dari berapa? Jadi 130. Oh. Kira-kira kalau naik lagi jadi berapa nanti, Bang? Perkiraan? Oh, 140. Oh. Ini kenaikan dari naik 10.000 udah dari kapan, Bang? Dari seminggu yang lalu. Oh, udah ada keluhan nggak, Bang, dari pembeli? Tapi penjualan normal ya? Ya normal sih. Oh, siap-siap. Ini udah biasa, Bang, ya kalau emang mau puasa? Iya, biasa ini. Oh. Nanti biasanya turunnya pas kapan lagi, Bang? Lebaran biasanya. Oh, Lebaran. Sementara itu, harga cabai rawit merah juga masih tinggi mencapai Rp90.000 per kilogram. Angka tersebut mengalami kenaikan 40% dibandingkan harga normal, yakni sebesar Rp50.000 per kilogram. Udah ada yang kenaikan apa aja, Pak De? Belum ada, Mas, cuma cabai doang, Mas. Cabai rawit merah? Iya. Cabai rawit merah berapa, Pak? Harganya 90. Sekarang 90. Tadi normalnya berapa, Pak? Normal ya 50, Mas. 50 60 normal. Oh, ini kenaikannya udah berapa lama, Pak? Nah, lama ini kalau itu, Mas, udah lama ini. Justru rawit merah itu standar. Sekarang itu 100 ya minimalnya itu. Oh, untuk yang lain masih standar ya, Pak? Standar semua ini, bawang ya merah juga 40. Bawang merah 40.000. Ya. Pemerintah diharapkan menjaga stabilitas harga bahan pokok agar tetap menjaga daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Rio Manik, Tim Liputan IDXchannel. Pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, harga daging sapi merangkak naik menjelang Ramadan. Sudah tersambung kembali melalui Zoom bersama dengan Bapak Asnawi. Beliau adalah Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia. Halo, selamat pagi, Pak Asnawi. Selamat pagi, Mas Prasetyo. Salam sehat dan tetap semangat. Sehat juga, terima kasih atas waktunya. Pak Asnawi, review dulu dong, Pak. Bagaimana sih dengan tadi informasi yang sudah disampaikan? Pergerakan harga ini sudah mulai merangkak naik untuk kebutuhan pokok, termasuk juga daging ayam, daging sapi, dan juga beberapa bahan pokok lainnya. Apakah memang ini menjadi suatu peristiwa seasonal saja, begitu yang terjadi setiap tahun? Baik, mencermati keadaan saat ini menjadi suatu hal yang biasa untuk setiap kita menghadapi kegiatan hari-hari besar Islam, keagamaan khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Hampir semua komoditas bahan pokok kebutuhan ibu rumah tangga itu mengalami kenaikan. Khususnya adalah daging sapi. Daging sapi kalau kita mencermati kondisi saat ini, ketersediaan itu kami anggap cukup ya untuk memenuhi kebutuhan di bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri, bahkan pasca Idul Fitri. Namun persoalannya, kalau berbicara kondisi keadaan kan, kalau kita berbicara daging impor itu kan memang posisinya kebutuhan daging itu kita tidak bisa dapat memenuhi 100% untuk dipenuhi oleh kebutuhan dalam negeri. Karena hasil daripada pasca panen bisa berkontribusi daging di Indonesia itu hasil dari masyarakat para peternak itu hanya berkisar antara 50 sampai 58% tertinggi seperti itu. Nah, kekurangannya kita memang mesti impor. Nah, impor itu saat ini kan sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengantisipasi daripada kebutuhan daripada konsumsi terhadap pasokan yang harus terpenuhi. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan pemerintah ini melihatnya dan kami sebagai
pengurus Japdi atau Jaring Pemotong Daging sudah memberikan masukan yang sedini mungkin kepada pemerintah agar hal-hal tersebut tidak terulang kembali seperti tahun-tahun yang lalu untuk antisipasi atas ketersediaan tersebut seperti itu. Baik, dan kalau memang ini menjadi momen Ramadan yang biasa terjadi juga cyclical begitu ya untuk kenaikan harga daging sapi khususnya begitu. Anda melihat pergerakan harga yang terjadi di masyarakat ini cenderung masih dalam batas wajar begitu Pak Asnawi atau bagaimana? Kalau saya melihat kenaikan ini dalam kondisi masih batas wajar ya, ambang batas yang masih dianggap wajar. Karena kenaikan tidak terlalu signifikan Baik. daripada kondisi keadaan. Dan di sisi lain juga memang kondisi daya beli masyarakat saat ini masih sangat rendah. Sehingga kondisi dianggap masih normal. Dan memang bicara tentang masalah harga daging itu memang berbeda dengan pasar-pasar ya. Antara di Jakarta dengan pasar-pasar di daerah pun juga berbeda. Kalau kita berbicara di Jawa Tengah, Jawa Timur, harga daging di sana berkisar antara 110 sampai 120 ribu. Jadi artinya kalau teman-teman di Jakarta menjual harga daging 120.000, saya pikir tidak ada perbedaan. Mungkin ada perbedaan pada daging-daging tertentu, seperti halnya secondary cut, prim cut. Dalam posisi prim cut itu kan semacam tenderloin, sirloin itu memang berbeda dengan secondary cut. Nah, kalau secondary cut itu memang orientasi berkisar antara 120 tertinggi 130. Kalau untuk prim cut itu bisa di atas 150 hingga 160 ribu per kilogram. Itu satu hal yang memang sudah tidak terjadi gejolak sampai saat ini masih dalam posisi standar. Andaikan ada kenaikan, saya pikir tidak terlalu signifikan seperti itu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan ketersediaan ataupun stok daging sapi yang Anda katakan cukup ini tersebar merata atau tidak? Karena kita juga harus mengantisipasi kan lonjakan-lonjakan harga yang terjadi terutama menjelang awal bulan puasa bahkan. Kalau saya melihat justru pemerintah menjadi titik perhatian itu di 3 provinsi ya. Oke. Karena 3 provinsi itu termasuklah Jakarta. Tingkat konsumsi di Jakarta itu per kapita itu mendekati 6,3 kg per kapita untuk per tahun. Nah, untuk di Jawa Barat itu 3,3 hingga 3,5 kg. Nah, untuk di Provinsi Banten itu hanya berkisar 2,3 hingga 2,43 kg seperti itu. Nah, artinya jumlah populasi ini kan memang terbesar ada di Pulau Jawa, namun tingkat konsumsi terbesar daging sapi itu ada di 3 provinsi tersebut. Nah, dalam kaitan pasokan yang menjadi perhatian pemerintah, ketika 3 provinsi itu kekurangan daging untuk konsumsi kebutuhan pangan di menjelang Ramadan Idul Fitri, maka di daerah kan terjadi gejolak. Karena terus terang saja Jakarta bukan daerah produsen ya, daerah konsumen. Betul. Termasuk di provinsi Jawa Barat, walaupun jumlah populasi ada pertumbuhan, tapi ya tidak signifikan. Tetap harus mendapatkan pasokan dari luar Jawa atau dari sapi-sapi eksimpor. Kalau untuk sapi-sapi siap potong seperti itu. Nah, oleh karena itu, jika diperhatikan di kondisi keadaan secara utuh secara nasional yang menjadi perhatian pemerintah adalah 3 provinsi tersebut. Nah, daerah-daerah apakah tidak menjadi perhatian juga pemerintah, tapi tingkat konsumsinya tidak terlalu signifikan. Mereka juga bisa menggunakan, jika tidak mereka mendapatkan daging, ya mereka bisa alternatif, ada tahu, tempe, ikan, dan ayam, dan seterusnya. Seperti itu, tidak seperti di Jakarta. Tapi kalau kita memang Anda katakan juga masih ada importasi begitu ya daging sapi. Kemudian untuk produksi dalam negerinya sendiri bagaimana dan kebanyakan dari daerah mana nih kalau teman-teman dari Japdi mengambil bahan baku ataupun daging sapinya itu? Kalau teman-teman kita sebagai pelaku pemotong di RPH itu orientasinya memang tingkat produktivitas itu masih dominasi di Pulau Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah. Terus Sumatera itu di posisi Provinsi Lampung, terus termasuk adalah di posisi Sumatera di NTT. Nah, dalam posisi di sini adalah daerah-daerah lumbung sapi yang menjadi daerah-daerah produsen untuk masuk kebutuhan konsumsi di tingkat provinsi di DKI Jakarta dan daerah setempat. Nah, dari sisi itulah saya melihat kondisi keadaan ketika ketersediaan itu memang terbatas, maka pasokan itu mau nggak mau suka nggak suka harus ditambah dengan nilai importasi, baik itu daging sapi atau tadi kerbau yang dilakukan oleh pemerintah. Saat ini penugasan itu kan
dilakukan oleh pemerintah kepada Perum Bulog dan PT Berdikari seperti itu. Japdi sendiri ikut berkontribusi ataupun mungkin ada arahan untuk bagaimana menjaga juga nih pergerakan harga tidak fluktuatif dan naik terlalu tinggi, Pak Asnawi? Nah, kita sebagai pelaku yang ada di hilir ya, bukan di hulu, orientasinya kita selalu dilibatkan terkait dengan masalah unsur ketersediaan, khususnya terkait dengan ketahanan pangan dan posisinya dalam rangka untuk terjadinya stabilisasi harga. Oke. Seperti itu. Nah, dalam kaitan di sini sejauh manakah ya saya pikir menurut pengamatan kami secara objektif dengan teman-teman yang ada di lapangan itu, ya mau nggak mau suka nggak suka kayak memang yang berhubungan langsung kepada konsumen secara langsung lah anggota kami sebagai pelaku usaha yang ada di retail di pasar-pasar becek di macam pasar-pasar rakyat. Oke. Baik, nah kalau kita lihat dengan data Kemendak begitu ya, stok awal daging nasional di Januari 2023 itu tercatat 56.000 ton ya. Sementara rata-rata dari kebutuhan dagingnya per bulan 67.000 ton. Nah, ketersediaan stok daging sapi lokal ini kalau kita lihat kan memang masih ada ketimpangan begitu ya. Dan ini distribusinya seperti apa nih teman-teman Japdi tadi? Karena kan jaringan dari Sabang sampai Merauke juga harus terjamin dari stok maupun harganya yang juga tadi tidak fluktuatif sekali begitu Pak Asnawi. Ya, ketersediaan yang memang tersedia saat ini dengan berbanding lurus dengan kebutuhan memang kita memiliki angka yang jomplang ya, tapi jomplangnya tidak terlalu tinggi. Nah, kondisi saat inilah hal-hal yang seperti itu sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan melalui importasi daging yang dilakukan oleh pemerintah, penugasan itu kepada Perum Bulog dan Berdikari. Ya saat ini kan pemerintah sudah melakukan tindakan untuk importasi daging kerbau 100.000 ton untuk 1 tahun ke depan ini dari 2003 hingga akhir Desember ini, Januari hingga Desember. Termasuk juga 100.000 ton juga untuk daging sapi seperti itu. Dan kondisi memang sudah masuk beberapa ribu ton untuk kebutuhan konsumsi menjelang kebutuhan Ramadan hingga Idul Fitri. Artinya kekurangan yang dimaksud tadi kurang lebih dari 56.000 dengan angka kebutuhan 67.000, artinya di posisinya kurang lebih hampir 13.000 ton itu saat ini sudah dapat terpenuhi, sehingga saat ini kondisi saya melihat di lapangan secara objektif aman-aman saja dan tidak ada terjadi greget gejolak ketersediaan atas kondisi kebutuhan, baik itu dari ketersediaan sapi siap potong, daging frozen gitu ya, maupun dari kondisi harga nampaknya kondisinya stabil sih. Andaikan ada kenaikan tidak terlalu signifikan seperti itu. Oh, berarti bisa dikatakan mungkin Ramadan tahun ini akan lebih smooth ya kalau kita bicara mengenai pergerakan harga maupun stok begitu ya dari harga. Persis sekali, persis. Ketimbang tahun lalu, tahun ini nampaknya lebih smooth. Artinya lebih aman lah posisinya seperti itu. Baik, langkah antisipasi apa saja yang mungkin perlu dipersiapkan? Mengingat kita tidak tahu ada waktu tiba-tiba ada lonjakan permintaan dan pembelian. Apakah juga stok bisa menjamin? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan bahwa jelang memasuki periode bulan Ramadan dan Idul Fitri 2023 akan terjadi peningkatan harga pangan. Pemerintah akan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi dan salah satunya melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging dan juga telur ayam ras serta daging sapi. Secara historis pada Ramadan dan Idul Fitri selalu terjadi kenaikan inflasi pada komponen harga pangan bergejolak dan harga diatur pemerintah. Adapun komoditas yang biasanya mengalami kenaikan harga yakni daging ayam ras, daging sapi, bawang merah, ikan segar, dan cabai. Untuk mengantisipasi terjadinya inflasi, pemerintah memastikan akan terus mendorong pengendalian inflasi pangan, sekaligus menjaga daya beli petani jelang memasuki musim panen raya bulan ini. Tentu kita tidak ingin pada saat kemarin produksi beras rendah, harga tinggi, dan pada saat panen harga turun. Sehingga tentu kita akan kehilangan beberapa segi, baik dari nilai tukar petani maupun dari segi inflasi. Sehingga tentu ini perlu kita jaga agar nilai tukar petani bisa baik dan nilai inflasi bisa terkendali. Seperti diketahui, untuk menjaga ketahanan pangan nasional di tahun 2023, pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan senilai 104,2 triliun rupiah.
dengan fokus pada program penguatan sektor pertanian dan cadangan pangan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Asnawi, Ketua Umum Pemotong Daging dan Pedagang Daging Indonesia. Ya, Pak Asnawi, kita akan lanjutkan kembali, Pak. Oke. Ini menarik, Pak, kalau kita cermati dengan beberapa data tadi memang terus diupayakan bahwa stok maupun ketersediaan dari daging sapi di masyarakat juga ini masih sesuai ya dengan kebutuhan atau demand di masyarakat. Nah, dari Japdi sendiri bagaimana Pak langkah-langkah strategis yang sudah disiapkan? Mengingat biasanya kan juga ada peak ya kalau kita lihat misalnya pembelian di waktu tertinggi itu kapan sih biasanya, apakah saat-saat menjelang Ramadan tiba atau di pertengahan atau bahkan menjelang Hari Raya Idul Fitrinya ini Pak Asnawi, silakan. Baik. Demand itu akan mencapai tren tertinggi adalah mendekati di posisi H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, untuk menjelang Ramadan itu adalah bahasa munggah atau perpekan atau megang ya. Oke. Nah, itu permintaan memang dari hari-hari biasa memang terjadi kenaikan yang signifikan, bisa di atas 100% gitu ya, bahkan lebih. Karena yang tadinya mereka tidak mengkonsumsi daging karena ingin awal Ramadan itu mereka rata-rata mayoritas ingin mengkonsumsi daging sebagai awal untuk bersahur bersama dengan keluarga. Artinya menu pilihan utama itu adalah daging, di samping itu ada ayam dan ikan. Jadi pilihan utama adalah daging. Dan kenaikan ini berbanding lurus dengan kebutuhan konsumsi menjelang Idul Fitri H-3 itu sangat jomplang. Artinya lebih tinggi tingkat konsumsinya di menjelang Hari Raya Idul Fitri. Itu kelipatannya bisa di atas 200% kebutuhan konsumsinya ya. Karena saat itu melihat posisinya memang mereka masa-masa untuk membahagikan dirinya sebagai menyambut daripada Hari Raya Idul Fitri seperti itu. Nah, terus di sisi lain, bagaimana mengantisipasi daripada lonjakan kebutuhan demand tersebut? Saat ini, bahkan bukan saat ini sih, 1 bulan sebelumnya kami dari Japdi telah melakukan kunjungan kerja untuk ke pihak Badan Pangan Nasional menyampaikan tentang kondisi keadaan menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Agar kondisi keadaan ini tidak seperti dadakan, artinya pemerintah harus menyiapkan daripada posisi kebutuhan daripada sapi siap potong maupun daging yang tersedia itu sudah harus dilakukan sedini mungkin. Jadi bukan sifatnya dadakan. Karena ketika dadakan seperti tersebut, kita khawatir karena apapun alasannya cuaca juga tidak mendukung. Ketika memang itu harus sampai di menjelang Ramadan, tiba-tiba impor yang harus sampai sebelum Ramadan tiba-tiba masuk di pertengahan Ramadan. Itu yang membuat kondisi fluktuatifnya harga di pasar. Karena apa? Ketika demand itu tinggi, ketersediaan tidak ada, kondisi baru masuk setelah posisi permintaan itu sudah selesai. Nah, itu kan tidak menyelesaikan masalah. Nah, maka itu kami dari pengurus DPP Japdi melakukan kunjungan kerja menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar pemerintah melakukan tindakan lebih awal. Artinya atas ketersediaan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di tingkat 3 provinsi tersebut termasuk provinsi lainnya, seperti itu. Oke, dan kalau kita lihat memang menjamin stok berarti kita harus menyiapkan tempat dong Mbak, paling tidak cold storage begitu. Dan sejauh ini bagaimana untuk menjamin tingkat kesegaran, higienisnya, kemudian bagaimana menjamin dari penyakit-penyakit yang ada misalnya di PMK atau LSD begitu dari daging sapi yang akan dikonsumsi masyarakat, Pak Asnawi? Ya, terkait dengan masalah higien sanitasi termasuk kondisi terjaminnya bahwa daging yang akan dikonsumsi masyarakat adalah dalam kondisi aman, sehat dan tidak berdampak apapun terhadap hal-hal yang kita khawatirkan. Maka saat itu pemerintah khususnya terkait dengan ketersediaan stok itu akan diposisikan dalam bentuk ruang pendingin ya, semacam cold storage. Kalau pedagang itu memang ada juga punya cold storage, cuma bilangannya tidak terlalu besar, paling mungkin muatan antara 500 kilo atau 300 kilo, paling tinggi ya 1 ton seperti itu. Itu pun juga sangat jarang. Nah, pada umumnya teman-teman pedagang yang ada di anggota kami itu memiliki freezer yang bisa bermuatan antara 100 sampai 200 kg.
Nah, itulah mereka sebagai tempat untuk mengamankan daripada stok ketika mereka untuk mengadakan stok kebutuhan mereka masing-masing. Nah, kalau pemerintah kami melihat sudah punya ruang dan punya ranah tersendiri dalam rangka untuk mengantisipasi seperti itu. Kayak macam Perumbulok kan sudah memiliki gudang ruang pendingin yang cukup besar yang bisa memuat di atas 10.000 ton sampai 20.000 ton seperti itu. Oke. Nah, dalam kaitan di sini terkait dengan masalah jaminan kesehatan atas produk yang akan dipasarkan dari masing-masing pihak termasuk adalah pelaku pedagang, itu posisi dalam pengawasan dari Dinas Peternakan itu Dijen PKH, itu Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nanti masing-masing mereka sebelum itu dipasarkan, sebelum itu dikeluarkan, semua itu kondisi di bawah pengawasan dari Dijen PKH seperti itu. Oke, itu dia. Berarti memang sudah cukup kuat begitu ya jaringan yang ada, kemudian juga dari infrastruktur pendukungnya begitu. Dan harapan Anda bagaimana tahun ini untuk penjualan daging sapi begitu? Di satu sisi kan tadi ada tantangan dari daya beli masyarakat juga nih Pak Asnawi. Ya memang saat ini menjadi tantangan juga ketika posisi saat ini Indonesia outbreak daripada PMK dan timbulnya penyakit terbaru itu RSD. Itu menjadi tantangan baru untuk dunia peternakan. Sehingga saat ini memang distribusi ternak yang ada di daerah tidak begitu mudah untuk lalu lalang di antara provinsi dengan provinsi lainnya. Kayak macam contoh soal begini, kita butuh sapi siap potong dari Bali gitu. Yeah. Nah, Bali adalah merupakan zona bebas PMK. Ketika mereka melakukan penyeberangan dari Bali ke Jakarta, itu pun harus dilalui dengan pengawasan yang sangat ketat agar kondisi benar-benar sapi yang dikirim dari Bali itu benar-benar dinyatakan sehat, bebas daripada penyakit mulut dan kuku termasuk LSD seperti itu. Jadi memang begitu ketat dan posisinya itu ketika sapi-sapi yang sampai dari Bali ke Jakarta itu tidak serta-merta langsung masuk ke ruang pemotongan atau RPH seperti itu. Memang harus dikarantina dulu untuk mendeteksi sejauh mana apakah ini terkena wabah penyakit PMK atau tidak seperti itu. Termasuk dari provinsi lainnya, dari Jawa Timur dan seterusnya masuk ke Jakarta pun juga seperti itu. Jadi pengawasan benar-benar sangat ketat dengan mewabahnya penyakit PMK dan LSD seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi ketersediaan itu dan keterlambatan daripada distribusi, pemerintah sudah melakukan antisipasi dengan tindakan melakukan importasi daging sapi dan kerbau termasuk sapi siap potong yang didatangkan dari Australia. Nah, persoalannya sekarang ini kan daya beli rendah, terus pembelian sapi siap potong dari Australia, bakalan dari Australia yang digemukan di Pulau Jawa ini, itu makan waktu yang sangat panjang 3-4 bulan dan kondisinya pun juga berdampak dengan dolar, kurs rupiah seperti itu. Kalau kita mengandalkan dengan posisi ketersediaan dari impor saja, saya yakin harga akan bergejolak sangat tinggi karena harganya sudah di posisi timbang hidup itu sudah mencapai 62.000. Kalau kita orientasikan 62.000, tulang daging itu sudah 124.000 per kilogram. Itu dia, berarti memang langkah persiapan dan antisipasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun juga dengan Japdi sendiri semoga bisa memberikan hasil yang optimal ya tentunya bagi ketersediaan stok pangan kita, daging sapi dan juga harga yang stabil. Baik, Pak Asnawi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Asnawi. Salam sehat, Pak Pras. Selamat. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.